masuk. Kan ya kasih ini itu pula posting itu perhatikan dong. Ini aduh bulan ya tidak tahu juga. Dengarlah firman Allah seperti dikatakan Rasul Paulus di dalam Roma pasal 6 ayat 3, 4, 5 dan 8. Tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis di dalam kematian? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Allah, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan. Jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Itu diberi belas kasihan. Petunjuk hidup baru. Setiap orang yang telah dibaptis adalah orang-orang yang telah diampuni dan disucikan dan dibalui oleh Kristus. Itulah makna pembaptisan yang harus kita wujudkan secara nyata dalam hidup tiap-tiap hari melalui tuntunan Kristus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuh yang benar, supaya kamu jangan lagi menuruti ini. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuh kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kezaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata Roma pasal 6 ayat 11. Pengampunan dosa
lagi Shalom atau diminta untuk senantiasa meskipun apa yang kita jalani, apa yang kita hadapi adalah sesuatu yang kita juga mesti yakin bahwa sebagai orang percaya yang hidup di dunia sementara ini ada yang mengatur, seluruh ritme dan alur kehidupan ini adalah Allah Sang Pencipta. Karena itu ketika beliau mengizinkan kita harus bersedih, bersyukur. Ketika beliau Allah yang hidup itu yang berkuasa di bumi dan di surga memberikan kesempatan untuk kita berhadapan dengan sebab ada rencana dan maksud Tuhan yang baik membentuk kita supaya kita hidup murni di hadapan. Karena itu bersyukur. Karena itu tidak saat ini ketika kita melihat di media sosial ada yang kemudian mengatakan bahwa sebenarnya kata Shalom itu sudah boleh disampaikan dalam setiap perjumpaan. Ada juga yang kemudian dengan hikmat mereka mengadakan persekutuan itu tidak boleh lagi. Itu kemudian mempengaruhi seluruh tatanan kehidupan bergereja kita. Itulah kehidupan kekristenan. Ini hidup orang Kristen yang percaya menjalani hidup di tengah-tengah dunia yang sementara yang penuh dengan tantangan dan kesempatan. Karena itu aku bilang kalau merasa beban itu sudah terlalu berat, tenang, masuk di kamar, tutup pintu, lalu berdoa. Curahkan isi hati saudara-saudara dan saya berdoa supaya Roh Allah itu yang menuntun kita untuk kemudian berhadapan dengan situasi-situasi. Sebab ketika orang bersaksi adalah orang yang benar mengalami. Orang yang tidak pernah mengalami mereka akan bersaksi ringan. Karena orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang diasah, dibentuk dengan situasi-situasi yang sukar, pergumulan-pergumulan yang berat, sehingga mereka menjadi gereja yang kuat, gereja yang bukan hanya berpikir tetapi gereja yang melakukan. Karena itu firman Tuhan Paulus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah. Nah, iman itu harus bertumbuh di dalam kasih Kristus yang mengajarkan kita untuk tetap melihat sesama saudara-saudara kita adalah pihak dalam cinta kasih Kristus.
sebab kebanyakan orang menuntut hak tetapi kewajibannya sebagai pengikut Kristus tidak dilakukan secara konsekuen. Dunia ini tidak menjanjikan keselamatan dan kehidupan, tetapi Allah di dalam Kristus yang menebus kita dari dosa itu, yang menyelamatkan kita itu harus dihargai. Dihargai dengan jalan duduk tenang menanti seorang pendeta pengatua DKM, tua agama dan juga badan-badan lain. Itu cara kita menghargai Allah. Itulah ini. Karena itu kitab Amsal pasal 30 ayat 7 sampai 9 menjelaskan tentang bagaimana gereja yang hidup di dalam kesederhanaan. Gereja yang hidup secukupnya. Karena itu tema mingguan ini bilang menjadi gereja yang berbahagia. Ya, hidup pas-pasannya sebuah lebih. Ada pemahaman-pemahaman teologi baru yang kemudian dikuatkan dalam perjalanan ini. Teologi itu bernama teologi sukses. Ya, teologi itu yang sementara dipergunakan oleh aliran-aliran kepercayaan tertentu untuk kemudian menguatkan mereka. Kita ini anak raja. Kita punya Tuhan yang kaya. Karena itu kita tidak boleh gagal. Kita harus sukses. Kita harus kaya. Ingatlah dalam doa sempurna yang Yesus sampaikan. Ada bagian permohonan ajaran Kristus dalam doa kami. Berikanlah kepada kami makanan kami. Antum saya ajar para murid dan kamu semua untuk meminta. Berikanlah kepada kami makanan kami yang berlimpah. Tapi yang dulu karena itu pas-pasan sebulan lebih, sebulan kurang juga tentu banyak kabeh. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua sama-sama tahu bahwa kitab Amsal adalah kumpulan kitab-kitab hikmat dalam Perjanjian Lama yang berisi tentang ajaran, tentang nasihat, tentang peribahasa dan perkataan-perkataan yang harus dipegang oleh bangsa Israel. Secara khusus bagi orang muda yang harus menerima tongkat estafet dari orang-orang yang senior yang telah mengalami perjalanan hidup bersama-sama. Mengapa orang-orang muda? Sebab dalam perjalanan mereka bertumbuh menjadi seorang Kristen, menjadi seorang Israel yang punya etika, punya moral yang baik serta karakter umat Allah yang harus ditunjukkan dalam perjalanan itu. Karena itu saudara-saudara, kalau kita lihat orang Israel itu tidak berkata. Saudara-saudara dan saya juga tidak diajarkan untuk menjadi anak. Tetapi saudara-saudara dan saya diajarkan oleh Allah untuk kita berdoa dan tenang menjalani seluruh pergumulan-pergumulan ini bersama-sama. Sebab sekarang ini firman itu belum digunakan oleh orang. Jadi Allah Israel, orang Israel semua itu sebentar Allah dibuka dalam pergumulan, dalam setiap pergumulan dan tantangan itu mereka tak tahu Allah di bawah. Tapi sekarang ini kan betul lebih tahu dari Allah. Sebelum hujan, Badan Meteorologi dan Geofisika Klimatologi yang membahas iklim sudah menyampaikan nanti panas. Pas data gedung naik besar sampai dengan tidak ini untuk hilang. Ya, karena itu kita diajarkan untuk berserah kepada Tuhan. Apa yang ada di muka mau lomba, mau
Dalam doanya yang pertama, jauhkan dari kecurangan dan kebohongan. Dalam permohonannya atau doanya yang kedua, dia minta jangan berikan aku miskin. Sebab di tengah-tengah tantangan kemiskinan itu ada banyak hal yang dia berubah. Bisa saja pada waktu dia menyatakan. Hal yang ketiga yang dia minta, biarkanlah aku menikmati makanan yang merupakan bagian. Maksudnya ialah berkat yang Allah berikan benar-benar adalah miliknya. Ketika tantangan hidup ini datang, dia meminta jangan karena kekurangannya, dia menikmati sesuatu yang bukan merupakan milik atau berkat dari Allah. Itu dua hal, tetapi kebenaran itu tidak bisa ditafsirkan. Tiga hal yang terkandung dalam permohonan doa itu adalah bagian perjalanan penting sebagai orang percaya dewasa. Karena itu ajarlah anak-anak kita, bagi bapak ibu, orang tua saksi, ajarlah anak-anak kita untuk menjadi orang yang senantiasa. Di tengah-tengah perjalanan kehidupan sebagai orang percaya, waktu-waktu sekarang orang lupa mencari. Orang kadang-kadang memberi di dalam kelebihan, tetapi Tuhan mengatakan kita harus memberi di dalam kekurangan. Kita diminta untuk hidup seadanya. Kita tidak bisa kemudian menjadi orang-orang yang takabur. Sebab di dalam berkat-berkat Allah itu ada hak Allah, tetapi juga ada hak janda muda dan manusia yang tertolong. Jangan mengambil hak Allah dan jangan berbuat. Kita diminta juga untuk menjadi seorang laki-laki dan perempuan sebagai seorang pemuda gereja yang berdoa, supaya Tuhan Allah menuntun jalan-jalan kita. Sebab Tuhan bilang, carilah Tuhan supaya kamu hidup. Ya, dokter dengan segala diagnosanya, mereka hanyalah Allah. Tetapi sumber segala sesuatu adalah Allah. Karena ini jangan berubah tatanan yang telah Tuhan Allah. Tidak boleh saudara-saudara dan saya berubah tatanan itu. Allah adalah segala-galanya. Dasar kehidupan yang ada di depan berhadapan dengan tantangan-tantangan, taruhlah Allah di depan. Kalau ketemu anak-anak dari Tuhan, dong saya dimaukan Tuhan. Ingat, biar ketemu hidup susah. Tapi saudara-saudara dan saya coba merasakan ketika waktu-waktu perjumpaan ibadah, beta dan bapak itu sebagai seorang suami dan istri, sebagai orang tua, lihat anak-anak itu tanpa diperintahkan mereka sudah bersiap untuk pergi ke sana. Ya, sekarang ini ketemu ibadah, ketemu kehidupan orang anggap orang-orang ini. Ada yang beribu, ada yang cuma dua sepatu, pendeta supaya baru dia masuk dan itu semua kasih anak-anak itu keras. Tuhan saja harus jaga, Tuhan saja harus hargai.
akan Tuhan. Sebab mereka akan keluar di dunia yang jahat. Ya, firman Tuhan bilang dunia yang jahat, bukan dunia yang baik. Karena itu saudara dalam rumah siapkan doa untuk berharapan di dunia. Jangan mengasihi dunia yang lebih daripada manusia. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan untuk kita menikmati Kristus dengan bersyukur dari apa yang Tuhan berikan kepada kita. Menikmati semuanya di dalam pengharapan yang sungguh kepada Allah. Ingat, Tuhan itu hantu sebenarnya. Hantu anak. Kalau hantu disebut, para murid pernah bertanya, Yesus pernah bertanya kepada para murid, menurut saudara-saudara, menurut kamu, siapakah? Suatu ketika Tuhan Yesus akan bertanya kepada kita masing-masing pribadi. Menurut saudara-saudara, secara pribadi, siapakah? Atau saya tanya tersebut, atau tanya pribadi. Karena itu, para murid kemudian memberi jawaban terhadap kehidupan mereka dengan Tuhan. Ada yang menjawab, engkaulah Mesias, engkaulah Guru, engkaulah Firman. Karena itu hari ini saudara-saudara dan saya diingatkan untuk kemudian mempersiapkan diri pada waktunya Tuhan Yesus bertanya, menurut saudara-saudara siapakah? Orang bisa menjawab, beliau adalah panglima ketika kita berhadapan dengan peperangan kali. Karena itu mengenal Yesus di depan sebagai panglima yang akan menyelesaikan usaha. Saudara-saudara, suatu ketika saudara-saudara juga karena sakit yang berkepanjangan. Ketika saudara-saudara berdoa kepada Tuhan, ketika beliau menjawab, saudara-saudara di dalam iman memberi jawaban, beliau adalah dokter dan tabib. Itulah jawaban saudara-saudara. Itulah jawaban para murid. Suatu ketika saudara-saudara dan saya harus memberi jawaban terhadap pertanyaan ini. Bagaimana kita mempersiapkan anak-anak di jalan? Tidak ada satu orang pun ayah dan ibu di dalam jemaat yang sudah mengasihi anak-anak. Sebelum tahun ini persiapan anak itu baik-baik. Waktu papa di mama mau tidur, dapat jangan menyusun. Coba anak sekarang ini dua jelas. Dong tutup pintu, kasih mati HP, lalu proses, dong tidur. Papa dan mama tidur, dong kedua. Coba kenalan kan? Nanti terjadi ketegangan, terjadi kekacauan dan terjadi masalah, baru aku bilang kedua. Karena itu waktu Tuhan Yesus naik di dalam Getsemani di waktu-waktu peperangan akhir, antum bersama para murid, antum bilang apa? Betul, betul semua kabar pelayan berjaga-jaga dan tidur berdoa. Ya, padahal waktu Tuhan Yesus selesai berdoa itu orang aku tak masuk. Ya, jangan sampai sebentar ini ketemu ada surga. Sebagai umat dan para pelayan dia sampai kosong. Mengapa? Terjadi kejahatan di dalam iman, pertengkaran, pertikaian, perkelahian. Semua orang berkelahi dan tidak mau berkelahi. Nasihat-nasihat para pelayan jatuh ke sana sini. Ingatan-ingatan para pelayan dalam kehidupan resmi dan tidak resmi itu menjadi sesuatu cerita bohong. Mungkin Tuhan berfirman bilang, benar juga. Ada suatu waktu dan masa bahwa akan ada orang-orang umat yang hanya ingin mendengarkan penyampaian dari pemimpin-pemimpin yang mengenakan
Atau hidup persekutuan itu satu susah, kamu susah. Sekarang ini hidup di kota ini, kalau hidup di kampung-kampung, orang suka sebelum berkumpul lalu bicara tentang hidup ini bagaimana. Hidup orang saudara, cakap baik-baik. Waktu saudara susah, aku bilang belum. Sekarang ini kan ya, alih sapu. Ya, orang hidup berbeda, hidup berjemaat begitu. Mari kita lihat tanda-tanda ini dengan kita tahu. Kita minta supaya Tuhan jaga kita, supaya kita ini kita satu saya satu. Kalau ada yang jatuh kita angkat. Kalau ada yang tidak mau mendengar lagi, mari kita berdoa supaya kuasa Allah itu berkarya dalam hidup dan kehidupan kita. Yang terakhir, ingat ajaran anak kita terus sedih. Kalau bukan berbarat jangan, kalau bukan berhak jangan. Semua orang bisa bikin alasan, tetapi saudara-saudara tahu bagaimana orang-orang dulu dinasihati dan keras. Ya, itu pegang itu baik. Kalau keputusan itu, kebijakan itu adalah suatu tangan. Waktu orang susah, ya, jangan paksa lu mencisah itu. Kasih beta perlu. Ingatlah, bola ini dia tak beli, roda ini tak benar. Hari ini ketong bisa nemu, tapi belum tentu ketong pada cuci bisa nemu. Semua hal yang ditanam akan berbuah. Kalau opa dan oma tanam baik, akan berbuah. Bapak dan turunannya ada. Tapi kalau tanam sebaik, akan berhasil. Karena itu, kalau sadar situasi ini sudah ada, Yesus Kristus sudah datang. Beliau adalah pokok kehidupan, pokok anggur, tetapi pokok pembangunan. Karena itu sih bisa berbuat begitu. Gereja sih bisa berbuat begitu. Tanpa pertobatan yang total tetap. Hanya dalam pertobatan itu perubahan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Banyak orang yang menangis. Banyak janda muda yang berteriak menangis dan banyak anak-anak yatim piatu dan orang-orang asing di tempat ini yang ditinggalkan. Dan itu Yesus pernah berkata kepada para murid ketika Yohanes Pembaptis membaptis. Tuhan Yesus, prajurit bertanya, orang yang kaya bertanya, apa yang mesti begitu supaya masuk dalam kerajaan surga? Engkau bilang, Yohanes bilang, kalau ada yang itu ada bagus, ada orang miskin, itu kan bukanlah kasih. Kalau untuk prajurit aku bilang begini, ingatkan yang lalu lagi dari hari rumah. Ya, maka lagi dia gabung bagus-bagus fresh, rambut licin. Tapi ingatkan, akan buat barang Tuhan itu. Orang datang yang orang susah, mesti cari kiri kanan supaya memelihara bukan benar, bukan semua. Ya, itu pas
Tuhan pilih. Amin betul? Ya. Mari kita menjalani hidup ini di penghujung tahun ini dalam hidup saling mengasihi satu dengan lain. Nikmatilah penghujung tahun ini bersama-sama. Ingatlah, Allah Israel itu tidak pernah terlelap sedetik pun untuk menjaga. Beliau berserulah dan memanggil namanya dalam setiap detakan jantung saudara-saudara. Allah Israel itu lebih besar dari persoalan-persoalan yang kita hadapi, lebih besar dari kesakitan kita, lebih besar dari tekanan dan pergumulan hidup. Beliau tetap tersenyum melihat kita ketika kita diperhadapkan dengan tantangan-tantangan hidup. Selamat menjalani hidup di penghujung tahun ini, di hari-hari menjelang masa raya Pentekoste. Kasih Kristus yang besar itu menyertai kita semua. Amin. Mari saudara-saudara kita mengundi kebesaran Tuhan dengan menyanyikan Injil nomor 424 bait pertama dan ketiga. Yesus menginginkan bangsa bersinar kembali. Hendaklah saudara-saudari menyatakan janji saudara-saudari
yang telah menciptakan segala sesuatu, memeliharanya dan menganugerahkan ayat ini kepada kami. Terpujilah Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan umat manusia dan dunia ini dari kuasa dosa. Terpujilah Roh Kudus yang telah berkarya di dalam gereja dan di tengah-tengah dunia ini. Ya Allah, berkenanlah berkati akta baptisan ini sebagai tanda dan mempelai bahwa anak ini telah diterima dalam perjanjian kekal dengan Kristus melalui peristiwa kematian dan kebangkitannya, dan oleh kuasa Roh Kudus dilahirkan kembali dalam hidup baru yang berkenan kepada. Amin.
Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi untuk dirinya, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kasihilah Kristus dan topanglah tugas-tugas kesaksian dan pelayanan gereja. Nyatakanlah hal itu dalam
muka yang tertunduk, mata yang tertutup, tangan yang terlipat, hati terangkat kepada Allah yang hidup, yang senantiasa menunjukkan kasih dan kemurahan, yang menyertai dan melindungi seluruh perjalanan hamba-hamba dan umat. Kami mencari-cari wajah-Mu di dalam rumah Tuhan. Dalam setiap gerak langkah perjalanan hidup kami sebagai umat Tuhan dan para pelayan di setiap bidang tugas kami masing-masing. Kami mau menyanyikan kasih setia Tuhan Allah yang tidak pernah berlalu dalam kehidupan kami. Sebagai janda budak anak yatim piatu, penyandang disabilitas, orang-orang asing di tempat kami para pelayan dan umat-Mu Tuhan Allah bersyukur untuk penyertaan. Kami lemah dan terbatas. Dan itu kami sadar Tuhan, kami tidak layak menghampiri hadirat kekudusan. Kami minta Tuhan ampuni kami, suci bersihkan kami di tengah-tengah persekutuan ini supaya kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini. Bapak kenal rumah Tuhan yang ada di dalam rumah Tuhan ini dia. Bapak kenal para pelayan-Mu, seluruh pendukung liturgis, anak-anak Tuhan yang memberi diri untuk mendampingi dan mengiringi mereka. Tuhan kenal kami. Kami datang dengan seluruh pergumulan hidup kami masing-masing. Apapun itu kami serahkan di bawah kaki sendiri. Yang kami imani adalah sumber keteguhan dan keselamatan, Allah yang mengeluarkan kami dari berbagai beban hidup dan kebutuhan. Jagalah kami, dengarlah kami, jawablah kami, yang datang dengan penyerahan diri kami melalui nasa-nasa kami. Persekutuan pengembangan atas pembangunan fasilitas. Pemberian-pemberian kami minta Tuhan terima semua menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan Allah. Kembalikan itu menjadi berkat dari Allah. Jaga berkat-berkat itu di tengah-tengah kehidupan anak-anak Tuhan yang telah memiliki pekerjaan. Bagi yang sementara ini mencari-cari lapangan pekerjaan, Tuhan Allah berikan kepada mereka. Bagi yang putus asa dan hilang harapan, Tuhan teguhkan mereka. Bagi yang benar-benar berat, Tuhan angkat bebannya. Bagi yang bersedih, Tuhan hibur. Bersama-sama dengan satu keluarga sektor Mawar Sarung yang berduka atas dipanggil pulang orang tua terkasih kami dari keluarga Rahangka dan Maya. Kami meminta Tuhan menerima beliau di sisi semasa hidupnya ketika ada yang beliau berbuat tidak berkenan Tuhan. Lalu anak cucu keluarga yang bertinggal senantiasa diberi kehidupan. Kami para pelayan dan umat-Mu yang tinggal senantiasa diberi kekuatan untuk menjalani tugas kami. Jaga umat Tuhan kecil, besar, pemuda, sampai jalan yang masih ada dalam gangguan ibu, anak-anak yang sementara ini rantau orang, mulai dari sektor Anggrek, Melati, Mawar Sarung, Benanga, Dahlia, Batu, dan juga berdirilah selalu menjadi tiang awan dan tiang api di waktu siang dan malam untuk menghalau segala susah celaka, bahaya, penyakitan, pencobaan, segala kuasa dunia dosa dan kegelapan, rencana-rencana jahat manusia, kemalangan bencana alam sampai kepada bayang-bayang maut. Kami minta di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus putuskan semuanya di bawah kuasa. Bapa, berdirilah selalu di atas pulau ini, pulau